Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian malam hari ini? Sehat? Sehat ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ya, akan ada informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan pembukaan rekrutmen CPNS ya, seperti itu. Nah, tapi hari ini, malam ini saya diminta untuk menjelaskan tentang materi yang sering banget tertukar terkait dengan TWK, yaitu nasionalisme, cinta tanah air, kemudian bela negara, serta patriotisme. Nah, jadi sebelum kita bahas, saya mau ngejelasin dulu aturannya. Yang pertama adalah dilarang untuk mencoret-coret, eh, mencoret-coret layar. Dikhawatirkan takut mengganggu teman-temannya yang sedang mencatat ataupun sedang memahami apa yang saya sampaikan. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar, di meeting group chat, ataupun raise hand terlebih dahulu. Supaya nanti saya dengarkan, saya berhenti untuk menjelaskan dan kalian tanyakan. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya aturannya? Baik, saya akan menjelaskan materi dulu tentang nasionalisme. Nasionalisme itu bisa dikatakan sebuah perasaan di mana sebagai warga negara itu kita memiliki ada kebanggaan atau kecintaan terhadap negara kita. Nah, di sini ada kalimat yang saya mention adalah perasaan kebanggaan atau kecintaan terhadap negaranya untuk mempertahankan identitas nasional. Nah, sudah jelas nih ya, ada perasaan kebanggaan dan kecintaan. Apa sih yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia? Yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia itu yang pertama karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang ketiga memiliki keanekaragaman suku, agama, budaya. Nah, terus yang keempat, Indonesia memiliki namanya pilar negara. Pilar negara kita itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Itulah alasan kita mengapa kita harus bangga terhadap negara kita. Nah, untuk mempertahankan identitas nasional, di sini ada kalimat identitas. Identitas ini bisa terbagi menjadi dua. Ada namanya identitas pribadi dan identitas kelompok. Identitas pribadi itu yang melekat dalam diri kita. Sedangkan identitas kelompok ini bisa terbentuk melalui sebuah kesepakatan atau sebuah musyawarah. Ya, jadi identitas nasional itu kategorinya identitas kelompok. Seperti itu, ya. Nah, di mana lawan dari nasionalisme itu adalah chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Chauvinisme itu adalah perasaan kebanggaan seseorang yang merendahkan. Di sini ada kalimat merendahkan bangsa lain. Nah, ada kata merendahkan bangsa lain. Jadi seakan-akan negara dia itu yang paling hebat, paling paling berjaya seperti itu. Nah, sedangkan nasionalisme itu dia lebih, kalau dalam bahasa agamanya itu apa ya? Tawadu ya, seperti itu. Merasa apa ya? Ilmunya atau ininya tuh masih kurang lah, seperti itu. Perasaan, tapi dia ada rasa kebanggaan terhadap tanah airnya. Nah, identitas nasional kita ini ada 9. Ada bendera. Bendera ini kan dijelaskan di dalam pasal 35. Ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini dijelaskan di dalam pasal 36B. Ada bahasa 36.
ada semboyan 36A. Nah, ada Pancasila, ada Undang-Undang, ada Bhinneka, ada NKRI, serta Wawasan Nusantara. Nah, jadi kalau kita bedah lagi, pasti nanti kalian bingung nih. Apa bedanya wawasan kebangsaan dengan wawasan Nusantara? Itu materi berbeda seperti itu. Tapi malam ini saya akan menjelaskan, mudah-mudahan sih tersampaikan, mudah-mudahan kan bisa memahami perbedaan nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, serta bela negara. Jadi di sini sudah jelas ya, ada kata mempertahankan identitas nasional. Identitas nasional kita itu kan dari hasil kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia, seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari kita memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi? Yaitu adalah menghilangkan sikap ekstremisme. Ekstremisme itu lebih kaitannya kepada tindakan yang apa ya namanya, radikal ya, radikalisme seperti itu. Bisa radikalisme akan mengakibatkan tindakan yang bersikap lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya seperti itu. Atau bisa juga budaya menuntut dari individu. Nah, ini yang paling bahaya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan adanya perasaan, maka kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah sebuah tindakan. Tindakan dari warga negara. Nah, tindakan dari warga negara. Jadi kalau nasionalisme itu hanya sebatas perasaan, perasaan kita, kayak gitu. Apa yang ada di dalam diri kita, yang tertanam dalam jiwa kita, jiwa raga kita. Kalau cinta tanah air itu sudah terdapat tindakannya. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah dari nasionalisme akan menumbuhkan rasa rela berkorban. Rela berkorban, ini saya mention nih. Ini sudah menunjukkan sikap patriotisme seperti itu. Di mana rela berkorban ini lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi sebagai warga negara, dia sudah tahu mana yang lebih didahulukan. Apakah kepentingan pribadinya, ataukah kepentingan kelompok, atau kepentingan negaranya. Seperti itu. Nah, jadi rela berkorban ini atau disebut juga dengan patriotis, ini adalah lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Contoh dari rela berkorban ini bisa dikategorikan ada dua. Ada secara materi, ada secara fisik. Seperti itu ya. Kemudian tujuan nasionalisme yang keempat adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena pada saat di tahun 19 abad ke-18, pada saat negara kita dijajah oleh negara lain, kenapa kok kita tidak bisa mengalahkan negara Belanda dan Jepang? Alasannya adalah karena perjuangan kita masih bersifat kedaerahan. Kita lebih mengutamakan kepentingan golongan kita. Kita lebih mengutamakan kepentingan daerah kita. Jadi kita belum ada rasa persatuan. Seperti itu. Dengan adanya nasionalisme, ada perasaan kecintaan terhadap negara kita. Karena kita ingin merdeka, maka di tahun 1908 itu apa namanya tuh Dr. Wahidin Sudirohusodo itu membuat sebuah organisasi pemuda di mana pemuda ini yang bersekolah di Sofia pada saat itu ya, dengan diketuai oleh Dr. Sutomo. Makanya didirikanlah namanya Budi Utomo. Seperti itu ya. Untuk apa? Untuk meninggalkan sifat kedaerahan kita. Seperti itu. Jadi kita sudah tidak ada lagi tuh perjuangannya bersifat kedaerahan. Kita harus bersatu. Nah, inilah tujuan dari nasionalisme. Nah, ciri-cirinya ini perjuangannya bersifat nasional. Yang tadi saya sampaikan bahwa pada era tahun 19 abad ke-18 dan abad ke-17 17 ke-18,
itu perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan. Lalu pada zaman tahun abad ke-19 dengan dibentuknya Budi Utomo, maka perjuangannya itu bersifat nasional seperti itu. Dengan terbentuknya organisasi perjuangan ya. Salah satunya Budi Utomo, kemudian Indies Parties, kemudian ada Sarekat Dagang Islam, kemudian Sarekat Dagang Islam yang dibuat oleh Haji Samanhudi, tujuannya adalah supaya pedagang lokal di Solo itu bisa beradaptasi, bisa bersaing dengan pedagang-pedagang dari negara lain ya, seperti itu. Nah, dari Sarekat Dagang Islam ini akan terpecah menjadi namanya Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Lalu ada lagi organisasi bersifat keagamaan nih dengan dibentuknya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dulu ya yang dibentuk. Muhammadiyah itu kalau tidak salah itu terbentuk di tahun 1912 ya. Nah, kemudian barulah terbentuk namanya Nahdlatul Ulama, NU seperti itu ya. Itu tahun 1926, 27 seperti itu. Itu organisasi bersifat keagamaan. Kalau organisasi yang masih bersifat kedaerahan, kalian bisa lihat pada saat Kongres Pemuda 1, di mana pada saat Kongres Pemuda 1 ini terdapat organisasi kedaerahan, contohnya Jong Sumatera, Jong Amben, Jong Celebes, Jong Java, seperti itu. Jadi Jong itu artinya apa ya namanya ya, perkumpulan pemuda-pemuda daerah seperti itu ya. Jadi ciri nasionalisme yang pertama adalah perjuangannya bersifat nasional atau bersifat kenegaraan ya, seperti itu, bukan lagi bersifat kedaerahan. Kemudian nasionalisme ini dibawa oleh namanya kaum pelajar atau kaum intelektual. Nah, makanya tadi Dr. Wahidin itu pengen bahwa pelajar-pelajar distofia itu memiliki rasa nasionalisme, memiliki rasa apa ya namanya ya, kepedulian terhadap negaranya yang sedang dijajah oleh bangsa Belanda seperti itu. Kemudian muncul organisasi modern. Nah, muncul organisasi modern ini kalau di era sekarang mungkin adanya partai politik, kemudian ada organisasi masyarakat, ada media massa. Mungkin yang sering terkenal adalah netizen seperti itu, ya. Kalau dulu mungkin organisasinya kayak yang tadi saya sebutkan, kayak ada Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam seperti itu. Kalau sekarang organisasi modernnya itu sudah mulai berkembang. Ada komunitas, ada partai politik, ada ormas, ada media massa seperti itu. Bahkan apa ya, ada namanya kelompok kepentingan, ada namanya kelompok penekan seperti itu. Kalau di dalam teori ilmu politik ya seperti itu. Nah, kalau kalian jurusan hukum ataupun sedang melanjutkan studi S1-nya ilmu politik, pasti itu ada namanya kelompok kepentingan, ada kelompok penekan seperti itu ya. Kemudian adanya rasa persatuan, ini ciri yang selanjutnya. Selanjutnya, nasionalisme ini faktornya bisa berasal dari dua. Ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Dari dalam negeri ini yang pertama karena golongan terpelajar. Nah, karena adanya kaum intelektual yang memiliki rasa kepedulian terhadap negaranya, jadi dia lebih mengutamakan negaranya seperti itu. Kemudian adanya rasa senasib dan seperjuangan. Rasa senasib ini mungkin sudah ada ya di dalam masyarakat Indonesia karena akibat namanya sistem tanam paksa, kerja rodi seperti itu. Ya, jadi itulah rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian karena kejayaan di masa lalu. Nah, ini identik dengan namanya peristiwa apa namanya itu di zaman kerajaan ya, era kerajaan. Nah, di kerajaan ini kan kita ada apa namanya tuh
ada 3 kerajaan. Ada kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu terbesar di Indonesia itu adalah Kerajaan Mataram kuno. Seperti itu ya. Kemudian ada namanya Kerajaan Buddha. Kerajaan beragama Buddha itu apa namanya tuh, kerajaan yang terkuatnya adalah Sriwijaya dan apa namanya itu Majapahit. Nah, Majapahit itu bisa Hindu Buddha ya, seperti itu. Kemudian kalau kerajaan Islam terbesar di Indonesia itu adalah Kerajaan Mataram atau Kerajaan Demak juga bisa. Mataram, ada Samudra Pasai. Nah, seperti itu. Bahkan di Samudra Pasai itu siapa ya namanya ya? Sudah ada penelitiannya ya, seperti itu. Saya lupa tuh. Orang yang pernah meneliti melakukan penelitian di Samudra Pasai itu di era tersebut ya. Kemudian apa namanya? Di luar negeri, faktor dari luar negeri yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 19 ya. Oh iya, betul. Snok-Horgonze ya. Snok-Horgonze itu, terima kasih ya Muhammad Rian. Jadi Snok-Horgonze itu sudah pernah meneliti di Samudra Pasai terkait kenapa kok Samudra Pasai bisa berjaya pada saat itu ya. Nah, kemudian kalau dari luar negeri, kemenangan Jepang atas Rusia ini membuat bangsa Indonesia itu berpikir bahwa negara Asia Timur, negara-negara bangsa Asia ini bisa mengalahkan orang-orang Eropa. Seperti itu, ya. Jadi kita mulai tercerahkan nih bahwa ada loh bangsa dari Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa, seperti itu. Bukan tidak mungkin negara kita bisa mengalahkan bangsa Belanda, seperti itu. Kemudian munculnya sebuah paham ideologi. Nah, paham ideologi ini akibat dari adanya mungkin sistem revolusi industri ya, revolusi industri 1.0 ya, di mana ada namanya sistem liberalisme, kapitalisme, seperti itu. Jadi liberalisme itu di mana individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Jadi mau bagaimanapun individu itu silakan saja dia menerapkan apa yang dia mau. Sedangkan sosialisme itu di mana sebuah paham tidak ada perbedaan status sosial. Jadi antar individu itu kedudukannya sama, statusnya itu sama. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang miskin, seperti itu, ya. Nah, inilah munculnya paham ideologi. Kemudian ada lagi muncul pembaharuan gerakan Islam atau disebut juga dengan pan-Islamisme. Nah, jadi di bangsa Asia Barat itu ada namanya gerakan pan-Islamisme ya, yang dibawa oleh beberapa alim ulama di kawasan Timur Tengah ya, seperti itu. Jadi dari faktor penyebab ini ada penyebab dari dalam dan penyebab dari luar. Inilah yang membuat rasa nasionalisme kita itu mulai muncul. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa sih Kak contoh dari nasionalisme, contoh sikap kita dari nasionalisme? Yang pertama, ini adalah kita harus bisa melestarikan kesenian daerah. Nah, salah satunya kesenian daerah ini pernah dipamerankan ya, pernah sering banget dipertontonkan oleh anak-anak muda. Contohnya itu konten kreator Alif ya. Alif ya, kalau nggak salah tuh orang Bali yang memperkenalkan kesenian Bali dengan apa ya namanya tuh ya, lagu-lagu terkini seperti itu. Kemudian, nah kalau sikap dari nasionalisme itu dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Ini bagian dari rasa cinta tanah air. Jadi kita bangga menggunakan produk dalam negeri, kita bangga menggunakan pakaian batik, itu bagian dari rasa cinta tanah air, ya. Sedangkan menjaga sumber daya alam atau tidak merusak, artinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini bagian dari rasa nasionalisme, ya. Kemudian
mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan ini ada rasa kecintaan. Bahwa sebagai warga negara, kita harus harus taat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, kenapa? Kenapa mematuhi peraturan itu termasuk contoh sikap nasionalisme? Kita tarik lagi secara pengertiannya. Bahwa di sini ada kalimat perasaan kebanggaan atau kecintaan individu terhadap negaranya untuk mempertahankan identitas nasional. Tadi saya sudah sampaikan bahwa identitas ini bisa terbentuk melalui dua hal. Ada namanya identitas pribadi dan identitas kelompok. Identitas kelompok ini terbentuk melalui dari hasil kesepakatan para pendiri bangsa kita, di mana aturan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya mematuhi peraturan itu termasuk kategorinya sikap nasionalisme karena peraturan itu salah satu terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kelima ini adalah contoh sikap nasionalisme yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mungkin yang ini yang paling susah ya. Kenapa paling susah? Anak-anak zaman sekarang itu lebih senang menggunakan stiker WA seperti itu. Ataupun kalau kita chat dengan teman kita, pasti pesannya itu apa ya namanya ya? Hanya disingkat-singkat doang. Misalnya ping misalnya atau y atau apalah kayak gitu. Jadi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar ya seperti itu. Nah, di mana kita perlu ketahui fungsi bahasa itu ada dua. Ada namanya sebagai bahasa negara dan ada namanya sebagai bahasa nasional. Kalau bahasa negara ini bahasa yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, sebagai bahasa yang ditetapkan oleh negara atau dalam upacara kenegaraan ya, upacara kenegaraan. Nah, baik secara tertulis maupun secara lisan, itu namanya bahasa negara ya. Sedangkan bahasa nasional ini bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita pada saat kita berinteraksi berinteraksi dengan orang lain seperti itu ya. Nah, coba kalian bayangkan seandainya ada dua orang yang berbeda budaya, kemudian misalnya ada orang Sunda dengan orang Jawa. Mereka berinteraksi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah bisa bertemu atau tidak? Apakah bisa saling memahami atau tidak? Tentu saja kalau misalnya dua orang tersebut menggunakan bahasa daerah, tentu mereka tidak bisa memahami. Nah, perlu ada namanya bahasa nasional, bahasa kesehari-harian ya seperti itu. Ya. Jadi contoh sikap nasionalisme itu ada 5. Yang pertama melestarikan kesenian daerah, yang kedua menjaga sumber daya alam, mematuhi peraturan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau menggunakan produk dalam negeri, ini adalah rasa cinta tanah air. Lawan dari ini namanya sikap xenosentris. Apa itu sikap xenosentris? Ada yang pernah dengar nggak? Ini nih, sikap xenosentris. Lawan dari cinta tanah air nih. Lawan dari cinta tanah air. Nah, apa ini? Ada yang tahu nggak? Betul ya. Lebih suka produk luar negeri. Nah, jadi orang-orang yang xenosentris dia lebih gemar membeli barang-barang produk luar negeri. Nah, kemudian bagaimana sih Kak menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita? Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara lebih menggunakan produk dalam negeri. Dalam keseharian, misalnya pakaian,
mulai dari pakaian, kemudian dari sepatu, ataupun alat elektronik. Kayaknya alat elektronik buatan Indonesia belum ada ya, seperti itu. Kemudian berprestasi. Nah, ini nih, berprestasi dalam hal apapun. Nah, contohnya adalah sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, contohnya lagi adalah dengan cara menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Misalnya pada saat kita SD, SMP, dan SMA, sering sekali kita mengadakan lomba kerapihan kelas, di mana lomba kerapihan kelas ini kita sering sekali memasang foto pahlawan. Ada Patimura, ada Pangeran Diponegoro. Nah, itu salah satu cara kita supaya menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu apa sih perbedaannya antara nasionalisme dengan patriotisme? Kalau patriotisme ini ditunjukkan oleh individu lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kalau menurut pendapat saya sebagai guru PPKN, patriotisme ini terbagi menjadi dua kategori. Ada namanya patriotisme secara fisik, ada namanya patriotisme secara materi. Kalau patriotisme secara fisik adalah ikut berperang. Nah, ataupun bisa juga ini ikut kegiatan pos ronda. Nah, ini adalah secara fisik ya. Artinya kita mau nih meluangkan waktu tenaga kita untuk berperang, untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu bagian dari patriotis. Seperti itu ya. Kegiatan pos ronda itu salah satu kegiatan patriotis juga. Kemudian ada juga secara materi. Secara materi ini apa? Contohnya adalah membayar pajak atau ya bayar pajak ini salah satu bagian dari patriotis ya, seperti itu. Kenapa? Karena sebagai warga negara kita harus rela mengeluarkan sejumlah uang untuk negara kita, untuk pembangunan nasional negara kita, seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa konten kreator di YouTube ataupun dimanapun itu kalau bayar pajak itu termasuk bela negara. Mungkin kalian sependapat atau tidak, silakan saja. Tapi yang saya pahamin sebagai guru PPKN adalah kalau materi patriotisme ini lebih identik di mana perjuangannya secara fisik dan perjuangannya secara materi. Sedangkan bela negara itu beda hal lagi konteksnya, seperti itu. Bela negara itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 tuh sudah jelas bahwa salah satu bela negara itu adalah belajar PPKN, seperti itu ya. Nah, lalu apa sih ciri-ciri patriotisme? Nah, patriotisme itu turunan dari namanya cinta tanah air. Ya, ingetin ya. Jadi ada nasionalisme, yang paling bawah itu nasionalisme, yang kedua itu ada cinta tanah air, yang ketiga itu ada patriotisme, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Orang-orang yang patriotis tentu saja tidak pantang menyerah. Seperti itu. Nah, nanti ada kedudukan yang paling tinggi. Apa itu? Bela negara. Bela negara itu apa sih, Kak? Nah, bela negara itu di materi yang kedua nih. Nah, sudah terlihat belum ininya? Perbedaannya. Kaisan? Kaisan? Banget. Ya, Kak Yoga gimana? Sudah terlihat ya? Sudah diganti ya slide-nya ya, bela Sudah, Kak, negara. sudah. Oke. Nah, kalau kita lihat bela negara itu adalah sebuah sikap, di sini ada kalimat nih. Sikap tingkah laku warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air. Nah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk menjaga, ada kalimat menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan dari segala bentuk ancaman. Nah, jadi
orang yang bela negara pasti memiliki rasa cinta tanah air dan pasti memiliki rasa patriotisme. Kenapa ada rasa cinta tanah air? Karena dia sudah ada tindakannya. Di sini udah ada kata sikap, sudah ada tindakannya. Nih, sudah ada tindakannya. Kenapa dia ada rasa patriotisme? Karena dia bela negara itu untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan dari segala bentuk ancaman. Seperti itu. Nah, ancaman ini bisa terbagi menjadi dua. Ada namanya ancaman dalam negeri, ada ancaman luar negeri. Ada juga ancaman militer, ada juga ancaman non-militer. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini salah satu bentuk ancaman ya. Ancaman militer itu contohnya spionase, mencuri rahasia negara lain. Nah, atau dikenal dengan istilah hacker. Yang baru-baru ini yang kalian terkenal itu adalah Bjorka ya. Bjorka ya, seperti itu, hacker Bjorka. Kemudian kalau sabotase ini adalah merusak objek apa namanya? Objek vital dari negara lain. Contohnya kantor pemerintahan, kemudian bandara udara, kemudian terminal, pelabuhan itu dirusak, itu namanya sabotase. Kalau agresi militer ini adalah suatu kegiatan untuk menjajah kembali negara lain, ya, ingin menduduki kembali. Invasi ikut campur dalam urusan pemerintahan negara lain. Nah, salah satunya invasi Rusia ke Ukraina. Jadi, di mana Rusia itu menginginkan agar Ukraina tidak tergabung di dalam yang namanya NATO, seperti itu, ya. Karena dulu itu Ukraina dan Rusia itu tergabung dalam namanya Uni Soviet, seperti itu, ya. Atau disebut juga dengan Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa itu adalah negara-negara Uni Soviet ya, seperti itu. Kemudian kalau ancaman non-militer ini salah satunya di bidang ideologi, penyebaran ideologi liberal dan komunisme. Nah, beda halnya dengan kapitalisme. Ada yang pernah dengar nggak? Kapitalisme itu apa sih? Ayo. Apa itu? Paham kapitalisme. Paham kapitalisme. Nah, pemodal, duit. Oke, intinya adalah kapitalisme itu adalah eh, para pemilik modal yang berkuasa di dalam suatu negara. Nah, ya intinya adalah kayak konten kreator di TikTok. Lu punya duit, lu punya kuasa. Seperti itu. Ya kan? Nah, itu namanya orang-orang kapital. Mengeksploitasi, betul. Ya. Nah, ini banyak nggak orang-orang kapital di Indonesia? Banyak, ya seperti itu. Banyak para pemilik modal yang menguasai apa namanya eh, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang berkuasa di suatu negara seperti itu. Nah, kemudian kalau politik ini ada dua kategori, ada kudeta, ada makar. Kalau kudeta ini menggulingkan pemerintahan tapi dilakukan oleh militer. Ini namanya kudeta. Contohnya di mana, Pak? Kak? Contohnya adalah kudeta di Myanmar ya, seperti itu. Nah, kudeta Myanmar. Kemudian kalau makar, ini ada juga kudeta di Mesir. Waktu itu pernah terjadi di Mesir juga. Kemudian ada kudeta, ada makar. Namanya menggulingkan pemerintahan oleh warga sipil. Nah, yang sering dilakukan itu oleh kaum kontra terhadap pemerintah Indonesia ya. Misalnya kayak ya ada partai lah, ada ketua partai. Ada ketua partai juga yang apa ya namanya? Menjadi provokator untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Saya tidak menyebutkan siapa namanya ya, tapi kalian udah tahu lah siapa ininya ya. Jadi itu makar itu menggulingkan pemerintahan tapi dilakukan oleh warga sipil. Nah, seperti itu. Kalau ekonomi ini adalah kalau ekonomi lebih ke menyebabkan monopoli perdagangan.
Kalau sosial budaya ini penyebaran paham westernisasi. Nah, ini adalah ancaman dari dalam negeri. Contohnya adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu gerakan yang memisahkan diri dari NKRI. Contohnya adalah KKB, kelompok kriminal bersenjata, seperti itu. Nah, di dalam bela negara, unsur yang paling dasar itu adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah unsur yang paling dasar. Contohnya menggunakan produk dalam negeri, melestarikan kesenian, melakukan reboisasi, seperti itu. Nah, kalau yang kedua ada nama kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran berbangsa dengan adanya semangat toleransi antar warga negara ya. Kemudian percaya atau setia kepada Pancasila. Salah satunya kita harus mengamalkan 45 butir pengamalan Pancasila. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada rasa rela berkorban, patriotisme nih, lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Dan ada kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara salah satunya mengikuti kegiatan pos ronda ataupun menolong bencana alam. Nah, ini tujuannya, fungsinya, kemudian ini komponennya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa contoh bela negara itu salah satunya belajar PPKN. Nah, baik di sekolah maupun di bimbel. Kemudian ada pelatihan dasar militer ya. Ini pelatihan dasar militer. Contohnya LDKS, OSIS, Jambore, resismen mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya menjadi anggota TNI dan Polri, serta adalah bela negara sesuai dengan profesi. Bela negara sesuai dengan profesi itu contohnya saya sebagai seorang guru, saya mengajar di MAN 10 Jakarta, seperti itu. Nah, apakah ada soalnya? Tentu saja ada. Yang paling dasar dulu ya, saya sudah menyiapkan nih. Saya sudah mengupdate Kak Mamat soal-soal yang akan saya ujikan di Bimbel Hore. Nanti bisa saya sharing juga. Akan saya mungkin spoiler aja ya soal-soal yang bakalan nanti keluar di TO-nya Hore Digital. Mana nih ya tadi? Eh, kita balik ke materi nasionalisme. Nah, sudah ada belum? Nah, kira-kira menurut kalian soal yang pertama itu jawabannya apa? Ayo, silakan komen di kolom komentar. Ayo, kenapa? Siapa namanya? Alexander. Kenapa milih B? Nasionalisme. Pasti ada alasannya dong. A. Nasionalisme. A. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Saya Kak izin mau menjelaskan. Iya. Kan itu dari contoh soalnya kan Kak, itu dapat digarisbawahi. Saya merupakan lulusan dari luar negeri dengan predikat cum laude. Terus Mm-mm. kan ada salah satu perusahaan internasional yang menawarkan saya bekerja di situ dengan gaji yang fantastis. Mm-mm. Tetapi saya lebih memilih membangun desa saya sendiri. Itu kan kayak salah satu contoh sikap dari nasionalisme ya Kak. Kalau menurut saya seperti itu dari kata-katanya yang awal itu. Oke, ini siapa nih namanya? Feby ya, Kak. Oke, Febia. Oke, terima kasih Febia sudah menyampaikan pendapatnya. Eh, Boleh menambahkan ya, Kak? boleh, silakan. Saya setuju dengan pendapat Kak Feby barusan, bahwa meskipun dia itu lulusan dari luar negeri, kemudian diberi tawaran untuk bekerja di sana dengan gaji yang fantastis, tapi dia lebih memilih untuk membangun desa kelahirannya.
Jadi kenapa dia memilih untuk membangun desa kelahirannya? Karena pastinya dia memiliki rasa lebih sayang pada desanya gitu. Jadi kan termasuk dalam nasionalisme. Lebih cinta pada tanah airnya sendiri daripada tanah air di luar negeri seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang kedua ini? Nih. Kasihati, Kak. Oke. Jadi belajar PPKN dengan saya tuh jangan malu-malu ya. Kalian berani berpendapat. Nah, eh, utamanya itu adalah berani berpendapat. Nggak apa-apa. Kita apa namanya itu saling sharing ya seperti itu. Membedakan. Oke. Jadi di sini kalian harus memahami dari kata kunci dari soalnya. Oke. Di sini ada penawaran ya. Ada sebuah perusahaan yang menawarkan gaji. Tapi ada kalimat nih. Tetapi saya lebih memilih membangun desa kelahiran saya dibandingkan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, di sini kan ada kalimat lebih memilih. Lebih memilih. Nah, mentionnya adalah lebih memilih untuk membangun desa kelahiran saya. Nah, seperti itu. Jadi kan dia lebih ada rasa apa ya tadi ya? Kecintaan, kebanggaan dia. Nah, dibandingkan dia harus bekerja di perusahaan internasional. Maka ini sudah jelas jawabannya adalah nasionalisme. Seperti itu, ya. Karena di sini belum ada apa ya namanya ya, yang harus dia korbankan. Intinya dalam soal ini belum ada yang harus dia korbankan. Karena di sini kan baru penawaran kerja, bukan dia sudah bekerja. Tapi kalau dia sudah bekerja dan dia resign, lebih memilih membangun desa kelahiran, mungkin adalah patriotis, ya. Ingat ya, konteksnya adalah dalam soal ini dia belum bekerja, baru ada penawaran, ya. Kalau misalnya dia sudah bekerja di perusahaan internasional, kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan, ataupun dia resign dan dia lebih pulang kampung membangun desa kelahiran, itu bisa masuk kategori patriotis seperti itu, ya. Nah, karena dia lebih mengutamakan kepentingan negara. Iya, betul, harus ada yang dikorbankan. Kalau ini kan belum ada nih, ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Nah, kira-kira apa? Kamu nggak kelihatan? Nggak kelihatan soalnya kah? Nah, ini udah jelas banget nih ya. Kalau kalian mention kalimat ini, tanpa berpikir panjang, Habibie melepaskan jabatannya di perusahaan tersebut. Nah, dia ada penawaran nih, menawarkan Habibie untuk menjadi seorang menteri. Tapi sebelum itu, Habibie itu sudah menjadi presiden direktur di perusahaan pesawat terbang. Maka ini sudah jelas jawabannya adalah patriotisme, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini konteksnya adalah dia sudah bekerja dan dia apa namanya itu lebih mengorbankan apa ya, lebih mengorbankan jabatan. Dia korbankan jabatan dia kembali lagi ke Indonesia untuk menjadi seorang menteri, seperti itu. Nah, dia lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, jadi udah mulai jelas belum perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme? Kalau nasionalisme intinya baru ada perasaan doang ya, muncul perasaan. Kalau patriotisme itu apa ya namanya ya, sudah ada tindakan, sudah ada yang harus dia korbankan. Ya sama ada kayak kalian, pengorbanan. sama kayak kalian misalnya suka sama perempuan, misalnya suka sama lawan jenis. Nah, kan suka itu artinya baru sebatas perasaan. Nah, itu namanya nasionalisme tuh. Misalnya kalau saya ibaratkan ya, terus kalian PDKT. Nah, kalau udah kata PDKT, nah itu udah pasti ada patriotis.
Karena kalian sudah berkorban, sudah berjuang, pengen mendapatkan lawan kalian seperti itu. Ya, intinya kayak gitulah ya, secara ininya ya. Contohnya kalian suka dengan perempuan misalnya. Terus suka, baru sebatas suka aja itu namanya nasional ya. Tapi kalau kalian sudah melakukan PDKT, sudah ya PDKT berapa bulan dengan perempuan tersebut, nah itu sudah berkorban tuh kalian. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sudah jelas ya. Kemudian kalau saya masuk ke soal PPKN yang pertama. Mana ya? Mana nih? Nah, ini nih. Ini adalah contoh soal penalaran ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Oke. Udah, Nomor Kak. nomor tiga coba kalian lihat. Jawabannya apa? Nah, ini udah dikasih, jadi soal-soal BKN itu pasti sudah dijelaskan terlebih dahulu nih maknanya. Ada yang C, ada mayoritas C. Mayoritas C. Ya. B, rahmatah tahalu, B. Di sini ada kalimat primordial. Primordialisme itu intinya ada kata primitif. Primitif artinya memegang apa ya? Memegang teguh adat istiadatnya. Seperti itu. Memegang teguh adat istiadatnya. Nah, sejak kecil ya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah dampak negatif dari orang yang primitif seperti itu. Orang yang primordial, yang memiliki rasa primordial. Maka jawabannya adalah, Izin Kak, ya silakan dijawab. di soalnya itu berikut ini yang tidak termasuk dampak negatifnya Kak, bukan dampak negatifnya. Jadi Oh ya, yang tidak ya, yang harusnya tidak kan C. termasuk ya. Iya, Betul ya. yang tidak Ya, termasuk sorry. Kak, berarti kan C Ya, Kak. soalnya tadi saya Positif. ketutupan sama ini ya. Terima kasih ya sudah diingetin. Yang tidak Iya Kak. termasuk dampak negatif. Nah, betul. Jadi kalian harus jeli dalam membaca berita ini nih, dalam membaca soal ini. Yang tidak termasuk. Maka, apakah primordial itu penyebab terjadinya diskriminasi? Nah, ini termasuk ya, seperti itu. Ini apakah primordial akan menghambat hubungan antar bangsa? Ini juga termasuk ya dampak negatifnya. Menghambat modernisasi juga termasuk karena dia lebih mempertahankan sejak kecil ya adat istiadatnya. Berarti yang paling tepat adalah yang C, menjaga keutuhan. Nah, ini jawabannya ya. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Seperti itu. Selanjutnya yang paling ini nih ya, misalnya. Nah, kalau ada soal yang kayak begini nih, narasi panjang. Misalnya yang Yang mana? mana, Kak? Bentar. Saya mencari yang, nah ini aja nih. Ini tentang kebinekaan. Nomor berapa, Kak? Nomor 10. Ini soalnya.
Jawabannya apa menurut kalian? D. Kenapa alasan milih D? Saya mau jelasin lagi boleh Kak? Boleh? Kan itu di situ apa itu namanya ada ya Kak kayak apa namanya satu kalimat. Indonesia Mm-mm, kan banyak apa itu namanya ragamnya ada mulai dari musik, tarian, mm-mm, makanan sama agama. Nah, mm-mm, dari apa itu dari berbagai macam apa sih namanya berbagai macam kebudayaan, musik dan lain-lain itu kan kita sebagai bangsa kan harus bisa apa itu mempunyai sikap rasa nasionalis dan patriotis. Kalau mm-mm. kita aja bangsa sendiri nggak bangga, nanti suatu saat kebudayaan kita sendiri atau keragaman kita itu akan diklaim oleh apa itu namanya bangsa lain. Gimana ya Kak jelasinnya kok susah? Hmm. Di otak ada ngomongnya susah. Nambah ya, nambah. Oke, silakan. Menurut saya itu kan yang ditanyakan dampak positifnya. Jadi Mm-mm, dengan aneka keragaman itu dampak positifnya apa bagi bangsa Indonesia? Nah, saya mm-mm, jawab D. Dengan adanya keberagaman itu, yang pertama kita akan memiliki banyak sekali apa ya? Ya keragaman seperti suku bangsa, terus agama, rumah adat dan lain sebagainya. Tapi dengan keberagaman itu kita tetap dalam satu bangsa gitu loh. Nah, dari keberagaman itu juga dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Seperti itu, Kak. Oke. Hasyiatiningsi. Oke, terima kasih. Tadi Sofia raise hand. Silakan Sofia. Makasih Bang. Mungkin sedikit aja ya Bang. Ini garis bawah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Jadi hanya internal di negara Indonesia saja. Seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Oke. Oke. Mentionnya adalah di kalimat ini ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa kebinekaan, keragaman pada bangsa ini, keragaman itu kan bisa banyak hal ya. Ada keragaman suku, tradisi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dari adanya keragaman ini, apa yang dampak positifnya? Apakah Indonesia mudah diadu domba? Enggak ya. Masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya? Mungkin. Cuman kita lihat dulu. Mungkin ya. Apakah bisa memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya? Ini Pamer, mungkin ada pamer. sedikit. Kenapa? Semacam pamer gitu. Iya, tapi ini kagak ada kaitannya ya sama di dalam soal ini ya. Kan yang ditanyakan adalah dampak positif bagi bangsa Indonesia, bukan buat negara lain, benar nggak? Betul. Nah, jadi udah jelas banget nih. Jawabannya adalah yang D. Keragaman ini unsur untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita. Nah, hmm, mana lagi ya? Nah, ini nomor. Ini silakan dijawab. 12. Ini soal penalaran ya. Ini udah jelas banget nih. Semua opsi negatif nih ya. Ada beberapa opsi yang negatif nih. Kata kuncinya adalah di kalimat ini, dimension kalimat ini. Usaha kita untuk mempertahankan keragaman budaya di Indonesia
salah satu contoh sikap menghargai keragaman budaya. Contoh menghargai keragaman budaya. Mempelajari budaya lain tetap melestarikan budaya sendiri. Oke, ini bagus. Mempelajari dan menikmati budaya lain dan melupakan. Ada kalimat melupakan. Ini yang salah ya. Ini udah salah nih. Ini udah salah. Ada kalimat melupakan budaya sendiri, ini udah salah. Tidak menerima budaya lain karena merasa budaya lain merusak budaya sendiri. Ini apa ini? Perilaku apa? Yang tadi di dalam soal tadi apa tuh? Ini namanya primordial. Primordial itu artinya tidak mau berkembang. Tetap mempertahankan tradisinya ya. Nah, ini akan apa namanya? Bukan sikap menghargai ya. Tidak memperdulikan budaya sendiri. Ini lebih parah lagi nih ya. Tidak memperdulikan budaya sendiri. Menganggap keragaman budaya menjadi pemicu kekacauan. Ini apalagi nih ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang A. Betul. Jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Oke. Nomor berapa ini? 13. Silakan kalian jawab. Nah, kalau kayak begini langsung ke soalnya saja ya. Nggak usah ke mana namanya, ke pernyataannya. Kita lihat aja nih. Yang di sini yang ditanyakan adalah yang merupakan sikap kritis. Oke. Kata kuncinya adalah yang merupakan sikap kritis. Ditumbuhkan menjaga persatuan. Menegakkan supremasi hukum. Bisa. Meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Ini bisa juga menyelesaikan semua konflik dengan cara kekerasan. Ini salah nih ya. Berarti yang ada nomor 3-nya salah. Yang ada nomor 3-nya udah pasti salah. Yang ada nomor 3-nya salah. Mengembangkan sikap chauvinisme. Ada kalimat mengembangkan sikap chauvinisme. Ini juga salah nih yang ada nomor 4. Udah jawabannya hanya satu. Yaitu yang C. Kayak gitu ya. Nah, supremasi hukum itu adalah menegakkan hukum secara adil, menaati peraturan ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke. Nomor Bang, boleh nanya, Bang? kenapa? Ya. Sikap chauvinisme itu apa ya, Bang? Chauvinisme itu perasaan kecintaan tanah air yang secara berlebihan dan merendahkan bangsa lain. Jadi dia itu merendahkan negara lain dan menganggap negaranya dia paling unggul. Nah, primordialisme itu apa? Tadi di dalam soal sudah ada ya. Nih. Mana tadi? Nah, ini primordial. Primordialisme itu sebuah paham, dia memegang teguh yang dibawa sejak kecil. Jadi perasaan primitif yang mendarah daging dalam diri dia. Selalu dia simpan seperti itu. Nah, kalau Chauvin itu yang merendahkan negara lain, kalau primordial itu yang apa namanya ya namanya tetap mempertahankan budayanya dia. Dia tidak mau berkembang, tidak mau membuka diri. Kalau etnosentris itu adalah menilai suku lain berdasarkan standar sukunya. Ini yang paling bahaya nih. Ya, etnosentris itu menilai suku lain berdasarkan standar sukunya. Jadi misalnya antara orang Batak dengan orang Jawa itu dinilai itu. Mana yang paling bagus berdasarkan standar sukunya dia. Nah, oke. Itu bedanya ya, Mikael ya.
Oke, selanjutnya adalah iya, betul. Etnosentris itu ruang lingkupnya budaya. Jadi punya standarisasi dalam menilai budaya orang. Seperti itu. Mana lagi ya? Soal-soal yang penalaran. Nah ini, nomor 16. Nomor 16 apa jawabannya? Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak milih yang C? Kan yang C bagus. Mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal. Itu nanti jatuhnya bukannya kayak itu ya Bang, kayak cuma satu daerah aja nggak menyeluruh gitu, nggak gitu ya Bang. Kalau cuma di daerah yang tertinggal aja. Oke. Bertoleransi artinya kita harus memikirkan yang lainnya juga, Bang, entah itu agama ataupun budaya. Jika kita hanya di daerah tertinggal saja berarti cuma daerah itu, yang lainnya tidak berarti, Bang. Oke. Mentionnya kalimat, oke, berarti kalian udah paham nih ya. Mention di kalimat membentuk sikap saling menghargai dan toleransi. Berarti cara kita adalah betul ya. Jawabannya yang A. Komitmen persatuan dalam keberagaman. Ini udah jelas banget nih ya. Sikap saling menghargai dan toleransi. Betul. Kalau kita hanya mensejahterakan di daerah tertinggal, pasti di daerah yang lain akan terjadi kecemburuan sosial ya, seperti itu. Nah, kalau ini ini boleh 18. Boleh. Silakan kalian kerjakan. D, kenapa D? Bentar, saya harus baca secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Karena itu yang tidak termasuk manfaat, Pak. Yang tidak termasuk manfaat. Oke, mentionnya betul. Kalimat yang tidak termasuk manfaat adanya keberagaman, yang tidak. Oke, yang A betul, B juga betul, mengenal keragaman juga betul. Kurang percaya diri, ini bukan ya. Jadi minder ya, seperti itu. Ini yang jawabannya, seperti itu. Nah, ini udah enak nih kalau misalnya udah dikasih apa namanya? Kasih kata kuncinya. Coba kalau misalnya kalian belum tahu ya, pasti ya sudah dikasih clue-nya udah enak. Hmm, ini kolaborasi nih antar budaya Indonesia. Ntar dulu ya. Eh, bentar, sebentar. Nah, nomor berapa nih ya? Nomor 35. Kenapa nggak milih yang B?
Kan sebagai seorang pelajar. Izin Kak, Hmm? kan kalau B itu apa namanya sudah merupakan kegiatan sekolah gitu loh Kak. Kegiatan wajib pemerintah, pemerintah membantu melestarikan budaya Indonesia dan cinta tanah air kepada pelajar dengan menerapkan apa namanya pakaian batik di sekolah setiap hari Rabu dan Kamis kayak itu Kak. Nah, Oh, kalau kita sebagai pelajar bisa dengan kegiatan ekstra kebudayaan daerah ini Kak. Oke. Berarti hari Rabu ada yang pakai batik kah? Iya ada Kak untuk anak SD dan SMP SMA biasa masih ada Kak. Oke. Di sini betul ya, kata kuncinya adalah setiap warga negara wajib melestarikan keragaman budaya. Nah, yang ditanyakan sebagai seorang pelajar untuk melestarikan budaya. Di sini ada kalimatnya melestarikan budaya. Berarti ini adalah ya dengan cara kita mengikuti kegiatan eskul kebudayaan ya seperti itu. Kayak misalnya Saman atau Ratu Jaro seperti itu. Kalau hanya memakai seragam batik, ini lebih condongnya ke sikap cinta tanah air seperti itu, ya. Nah, nomor 36. Bentar. Ini aja deh. Nih, 38. 38 apa? Kenapa nggak milih yang C? Kan sekarang ya Bang, kalau kita mau mempromosikan budaya kita itu kan lebih cepatnya pakai medsos. Kan sebut saja TikTok itu ya Bang, kalau kita orang Indo kayak gitu kita mempromosikan budaya kita kalau lewat situ kan pasti banyak yang nonton, bukan hanya kita tapi orang luar negeri juga kan. Nanti kalau misal itu jadi sebuah tren pasti akan diikutin Bang. Jadi kayak banyak orang yang suka kalau lewat medsos itu Bang. Oke. Mentionnya di kata adanya promosi ya, memanfaatkan teknologi, tidak dilupakan. Nah, baik oleh semua orang Indonesia maupun global. Cara mempromosikan budaya yang ditanyakan di sini ya. Berarti udah jelas nih ya, dengan cara membuat konten. Nah, konten kreatif di media sosial seperti itu. Banyak ya konten kreator yang memperkenalkan wisatawan apa namanya tuh daerah di Indonesia seperti itu. Mana lagi ya? Nah, ini ada soal-soal yang panjang kayak begini. Coba nomor terakhir nih. Dari nomor 44. Terakhir kita di sini nih. Nah, ini udah jelas ya. Oke, ini udah gampang banget nih. Dampak negatif akibat keragaman. Munculnya akibat keragaman dalam suatu negara. Udah jelas jawabannya yang mudahnya konflik. Nah, coba saya lihat lagi. Ada nggak ya? Nah, ini dia. Nah,
48 yang nanyain tadi Pancasila. Nih, tenang aja, saya selalu ada tentang soal Pancasila. Yang mengandung kebinekaan? Sila Iya, ketiga, sila Sila ketiga. Betul. Kesatuan. Hah? Sila kedua apa Kesatuan. ketiga? Ketiga. tiga Kak. Ketiga, oke. Bentar, saya ada lagi nggak ya soal yang kedua? Kalau ini, nah ini nih. Nomor 2. Nomor 2. Sudah berganti belum soalnya? Iya, sudah, Kak. Sudah ya. Mm. Nomor 2. Kak. Ada yang D? Enggak kok, nggak jadi. D. Atau D? Ayo jawabannya apa? B. Nah, D. ini udah mulai pusing. D. D. Hmm? D. Di sini mentionnya kalimat Salah. Itu tanpa adanya. Tanpa adanya semangat. Jawabannya Kak. Revisi. Kurang fokus. Iya, kurang fokus. Dibaca 2 kali ternyata ada itu tanpa adanya itu, ya Allah. Dengan pedenya jawab D. Yang juga tuh, tanpa melalui Kak, perumusan tuh. revisi jawaban Ini menjebak ya. Kurang minum aqua. Ini A Kak. Nah, Yang ada D nggak tuh lagi? tanpa melalui Karena perumusan gini tuh, Kak, berarti yang salah. opsi E itu tanpa melalui perumusan oleh para pendiri bangsa, sedangkan opsi yang D diraih tanpa adanya semangat persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya A. Bisa Terus itu A. yang C tidak mencakup keseluruhan wilayah. Yang B Iya. adanya dasar rasa kedaerahan yang tinggi, ini termasuk ke semacam etno kayak gitu, kayak lebih ke kedaerahan ya Kak ya. Jadi opsi yang positif di sini menurut saya sih A Kak. Oke, kita bedah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan sudah menjelaskan. Mention kalimat makna kemerdekaan bangsa Indonesia, ya kan? Kemudian paham kebangsaan. Nih, ada kalimat nih, memiliki paham kebangsaan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi, kebangsaan kita ini sudah dirumuskan para pendiri bangsa. Apa sih makna tersebut? Konsep ini mengandung makna terjadinya persatuan antara orang dan tempat yang diberi nama tanah air. Oke. Paham kebangsaan dibangun dengan adanya dasar rasa kedaerahan yang tinggi. Ada kalimat rasa kedaerahan yang tinggi. Ini bukan ya. Nah, kan yang ditanyakan adalah apa makna dari paham kebangsaan, bukan hanya rasa kedaerahan yang tinggi. Ini salah. Seperti itu. Nah, kemudian rasa kebanggaan hanya berada di satu wilayah. Ada kalimat hanya berada di satu wilayah. Tidak mencangkup keseluruhan wilayah Indonesia. Daerah nih. Berarti ini salah juga. Ya. Kan sudah jelas tuh. Dirumuskan, paham kebangsaan itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah yang diraih tanpa adanya semangat persatuan. Tanpa adanya semangat persatuan. Di sini mention kalimat tanpa adanya ya. Kan sudah dirumuskan para pendiri bangsa yang berbeda-beda, berlatar belakang yang berbeda-beda. Apalagi pun ini juga salah nih, tanpa melalui perumusan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, betul. Ya. Nah, inilah makna dari paham kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia. Hati-hati ya dengan kalimat ini. Nomor 3. Ya, hati-hati nih. Udah mulai ngantuk. Kak. Ya karena ada kata ini Kak, rasa bangga yang berlebihan. Betul ya, ini udah ada kalimat rasa bangga yang berlebihan. Tapi suatu saat nanti akan saya ubah nih. Ya, suatu saat di dalam soal TO-nya akan saya ubah. Mana lagi ya? Nah ini, nomor 7. 7. Ini sampai 10 kali ya. D Kak, Iya deh. karena ada kata ekstremisme. Oke, kata kuncinya yang tidak termasuk tujuan nasionalisme. Oke. Menumbuhkan, menimbulkan rasa cinta tanah air, betul. Membangun harmonis, betul. Menjaga keamanan, betul. Membangun sebuah tali persaudaraan juga betul. Udah, berarti yang bukan itu adalah yang menumbuhkan ekstremisme. Seperti itu. Nomor berapa lagi ya? Nah, nomor 9. Bela negara ini ya. Bisa juga B. B. B atau A? Antara B sama E. A, B, atau E? B. Kak. Kita perhatikan. Di sini adanya pasar bebas. Pasar bebas. Ancaman yang berdimensi ekonomi. Ini monopoli ya, monopoli perdagangan. Bisa berasal dari internal maupun eksternal bagi bangsa Indonesia. Yang termasuk ancaman bidang ekonomi. Iya benar sih. Ini bukan ya. Ini juga benar nih. Korupsi menurut kalian ancaman nggak? Ancaman di bidang Tapi ekonomi nggak? itu loh Kak. Itu ada etis antar golongan. Termasuk di bidang ekonomi. Aku sih Kak. Iya, juga ada. Revisi. Oke. Yang D tidak termasuk Kak, karena ada eksplorasi perbedaan suku dan lain-lain itu. Oke, jadi jawabannya betul ya, yang E. Seperti itu. Mana lagi? Wow, ini udah masuk materi ini nih. NKRI. Nggak ada lagi. Udah habis berarti. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan.
Tadi kita sudah membahas Zoom lagi kapan? Kan emang disuruh aktif, cuma materinya ketinggalan. Ya nggak apa-apa, nanti bisa ditonton channel YouTube-nya Hore Digital seperti itu. Izin tanya Kak, Iya, ini nanti filenya di-share apa enggak ya Kak? Dan oke. kalau di-share apakah dengan jawabannya juga? Oke. Nanti soal ini kan masih saya update ya sebagai mungkin soal soal tryout bimbel Hore Digital seperti itu. Jadi mungkin pantengin aja terkait dengan bimbel Hore Digital, apakah nanti adain TO lagi atau bagaimana? Nanti tinggal ditanyakan ke Kak Mamat. Silakan Kak Mamat, bisa dijelaskan. Oh ya, Kak Yoga, terima kasih. Ya, jadi buat yang tanya mengenai file materi sama file soal tadi, kalau file materi mungkin nanti akan di-share ke yang siswa paket bimbel premium ya, ke grup gitu. Mungkin besok atau Senin lah gitu. Sama nanti kalau yang tadi telat atau yang nggak bisa join sampai akhir, bisa tonton aja recordnya di channel YouTube Hore Digital. Paling baru abang upload sih di minggu depan ya, karena juga abang masih ada kesibukan gitu. Belum lagi buat nyiapin latihan soal ya. Gitu. Jadi nanti soal-soal yang di-share itu kayak tadi itu sebenarnya bocoran ya, bocoran soal-soal tryout kayak gitu, soal tryoutnya Hore Digital yang akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober kayak gitu. Jadi nanti Hore Digital ngadain tryout secara premium. Nah, nanti mungkin ada 3 paket atau 5 paket lah di bulan Oktober nanti. Modelnya CAT ya. Jadi untuk yang sekarang ini paling nanti latihan soal kayak gitu. Cuma latihan soal udah ada kok, udah siap kok latihan soalnya kayak gitu. Gitu. Jadi untuk yang kayak soal-soal yang kalian bahas itu sebenarnya itu contoh soal bocoran soal tryout ya. Gitu. Ya sekalian promosi lah kayak gitu biar kalian tahu gambaran soal-soal tryoutnya Hore Digital itu seperti apa kayak gitu. Jadi nanti akan ada diubah dikit. Jadi kalau yang soal tadi paling bisa kalian lihat ulang lagi di channel YouTube Hore Digital di recordnya gitu. Tapi untuk filenya nanti akan di-share kok ke grup Bimbel Premium. Nah ini kita lagi buka ya yang paket Bimbel Premiumnya hanya 50.000 sampai H-1 ujian SKD ya. Tuh. Nanti akan ada Zoom rutin sama latihan soal rutin kayak gitu. Maaf yang tadi dadakan karena tadi juga abang lagi habis ada urusan dan jadwalnya juga ganti jadwal dadakan gitu. Karena sebenarnya rencananya mau malam Senin, cuma malam Senin kalau nggak salah udah ada yang ngisi gitu dari pihak RSA kayak gitu takutnya gitu. Atau dari yang kantor lain gitu dari pihak HD. Sama untuk besok kemudian ada Zoom lagi, Zoom Tio ya. Cuma jamnya kapan masih belum ditentukan gitu. Terus kayak untuk jadwal itu kita hanya infokan ke paket Bimbel Premium ya. Jadi mengenai jadwal kapan ada Zoom-nya lagi gitu kan. Terus kayak request materinya apa gitu. Mau request besok bahas TWK ini besok bahas TWK ini itu hanya bisa di paket Bimbel Premiumnya ya. Jadi kalau kalian mau request materi sama request soal, itu daftar aja ke paket bimbel premiumnya ya. Ini paketnya hanya 50.000 gitu. Sampai H1 ujian SKD. Dan juga kalian udah tahu lah kualitas soalnya seperti apa gitu kan. Karena Abang juga sering nge-share latihan soal di Google Form ya gitu. Yang Abang sering share di grup-grup. Sama ya kalian bisa lihat sendiri lah Zoom-nya seperti apa kayak gitu kan. Kalau untuk Zoom seringnya kita di weekend ya, paling cepat paling kalau di weekdays itu di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kalau untuk latihan soal kita paling di Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu untuk share soalnya kayak gitu. Jadi ya minggu-minggu awal di hari-hari awal ya di Senin sampai Rabu atau Senin sampai Kamis kemudian latihan soal. Terus Rabu sampai Minggu atau Kamis sampai Minggu ya baru Zoom-nya kayak gitu. Seperti itu. Ya ini kalian udah tahu sendiri lah mungkin Abang juga sering diomong lah kayak ini real nggak sih gitu 50.000 bener nggak sih kayak gitu kalian bisa cek aja di IG-nya Hore Digital sama di channel YouTube-nya Hore Digital itu ada kok bukti kayak record-recording segala macam ada semua gitu mungkin yang siswa bimbel premium udah pada tahu lah gitu apalagi yang ikut grup gratisnya bimbel Hore Digital gitu kan nah itu link IG sama link YT-nya atau bisa juga cari aja Hore Digital gitu cari aja Hore Digital di IG sama di YT nanti akan ketemu kok channel YouTube-nya sama akun IG-nya gitu di situ kalian juga bisa lihat record kalian di YouTube-nya ya bisa lihat record kegiatan Zoom sebelumnya sama kegiatan pembahasan soal sebelumnya gitu
sama video-video materi dan video pembelajaran mengenai SKD, TOEFL, dan UTBK kayak gitu. Terus juga kalian bisa lihat juga kayak di IG-nya itu kayak mengenai kegiatan-kegiatan dari Bimbel Hore Digital kayak gitu. Ada semua gitu. Jadi kalau melihat testimoni bisa lihat IG sama lihat YouTube-nya aja gitu. Atau bisa juga join ke yang grup gratisnya gitu. Yang grup umum gitu ada. Sampai sini ada yang tanyakan lagi mengenai paket dan segala macam. Nanti TO-nya jadi pakai aplikasi apa link kayak kemarin nggak? Insya Allah pakai aplikasi. Waktu itu abang udah pernah share kan contoh aplikasinya gitu. Nggak bisa aku pasang kak. Ya, cuma kan kemarin ada yang kan itu sebenarnya masih belum rilis ya maksudnya masih baru 50% lah gitu. Belum 100% jadi, kemarin cuma kayak ngetes doang udah bisa dijalanin apa belum gitu kan. Masih belum kayak dia upload ke Play Store kayak kemarin kan atau bahasa di grup kan banyak yang ngira wah ini link aplikasi phishing gitu dikiranya aplikasi phishing kayak abang kemarin sampai dari beberapa grup gara-gara dikiranya nge-share aplikasi phishing gitu padahal ada yang tanya kan ada yang nanya member di grup bang ada aplikasinya enggak ya bang share aja aplikasinya gitu terus dituin Iya. kayak bang sharing phishing kayak gitu padahal padahal udah tahu gitu kayak mungkin admin digital gitu padahal udah pada tahu kayak bang sering latihan latihan soal gitu kayaknya kayak Iya, bang sharing phishing ngambil data diri segala macem gitu tapi emang nggak ya bisa dipasang kak dan ada peringatan apa ya kemarin ya ada iya karena itu dari sumber luar misalnya kayak dilakukan kalian dari APK gitu kan dari WhatsApp gitu bukan langsung dari Iya. Play Store karena itu belum 100% jadi kayak karena belum dari sumber terpercaya kan maksudnya kalau sumber terpercaya kalau di Android itu sumber terpercaya hanya di download dari Play Store sama kayak di iOS gitu kalau di iOS sumber terpercaya hanya dari App Store di luar dari Play Store sama App Store dianggapnya tidak terpercaya gitu makanya kayak masih ada notif gitu cuma kayak kemarin aja Bang Zul sama beberapa member udah nyoba bilangnya ini aman-aman aja kok nggak ada masalah gitu kayak gitu Iya sih kan kak cuman ya itu tadi nggak bisa dipasang kan mungkin karena ada peringatannya juga jadi dikira itu ya sih aplikasi sebenarnya phishing. tinggal kayak di oke-okein aja kayak ada peringatan di oke-okein aja kayak apakah anda percaya atau yakin ya udah percaya aja kalau emang nggak percaya udah sih nggak apa-apa gitu atau Ini nggak kak tunggu udah ya aku oke kan tapi nggak bisa kepasang gitu kak oh ada mungkin peringatannya tersendiri entah ya karena mungkin HP-nya kayak masih apa ya OS-nya sih kayak itu mungkin kayak itu kan ada perbedaan karena itu juga belum resmi kan masih belum rilis di Play Store gitu makanya baru bisa itu nanti di Oktober jadi ya perdana lah kalian tryout sekaligus nyobain aplikasi perdananya Hore Digital gitu Masya bisa lewat Allah. website bisa lewat aplikasi kayak Itu gitu. kalau cuman bisa digunakan di HP atau bisa dibuka lewat laptop kak? Laptop bisa kalau laptop kan ya tinggal kalian pakai website aja gitu Apa nggak? kalau di laptop kan Berarti pakai website kalau itu kan buat di aplikasi mobile gitu berarti kalau di laptop itu cuma bisa pakai web, kalau ya di HP pakai aplikasi gitu kak? iya nah, emang di laptop ada aplikasi itu kan desktop aplikasi karena sebenarnya gini kalau di dunia komputer itu aplikasi ada 3 jenis ya kan pemrograman ada 3 jenis Ya. website programming desktop programming sama mobile application mobile programming nah kalau yang yang di Kemendikbud itu hanya itu mobile application gitu jadi jalankan di mobile di HP gitu kalau yang di laptop ya pakainya desktop gitu sebenarnya abang nggak bikin yang desktop karena ya buat apa gitu tinggal buka website aja sekarang kan apa lewatnya website gitu soalnya kalau pakai desktop itu jadi kayak ribetin laptopnya gitu karena nggak support ke semua OS gitu kayak kalian lihat aja kayak kalau di hub di laptop itu ngikutin OS kalau dia supportnya Windows 10 ya Windows lain nggak bisa dibuka kayak gitu Iya sih kak. jadi Tapi mendingan kan di website simulasi kayak gitu, ngerjain TO, gitu. Mas. Simulasi buat ngerjain SKD. Ini buat yang nanya kapan udah dikasih tahu lewatnya itu di bulan Oktober ya. Kalau yang besok-besok itu yang rutin itu latihan soal lewat Google Form sama Quizzes. Terus buat yang tanya ke Abang, Bang ini latihan soalnya ada pembahasannya apa enggak? Ada, latihan soal ada pembahasannya, tapi nggak di-share ke grup umum. Hanya di-share ke grup Bimbel Premium gitu. Jadi kalau kalian mau dapat pembahasan yang latihan soal yang selalu Abang share di grup-grup itu, kalian daftar aja ke Bimbel Premium ini gitu gitu sama materi juga desainnya ke grup premium gitu abang cuma yang ke grup umum itu hanya Zoom sama latihan soal aja gitu seperti itu sampai yang tanya kan oke jadi buat yang tanya real 50 ribu apa enggak ya kalian
Dia nyobain sendiri gitu, real apa enggak kayak gitu kan, ini ada kegiatan gymnya seperti apa gitu. Kalau mau lihat testimoni bisa cek aja tuh di YouTube sama di IG kayak gitu kegiatannya gitu. Banyak yang udah jadi bimbel apa sih bimbel gitu. Iya real guys, dibimbing sampai bisa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya Hore Digital. Nanti cari aja. Belum di-upload ke Play Store. Belum. Jadi kalian nyari aplikasi Hore Digital belum ketemu. Tapi kalau websitenya udah ada sih. Tinggal ketik aja horedigital.com kayak gitu. Udah ada kok websitenya. Cuma untuk aplikasi masih belum lah. Masih dalam pengembangan kayak gitu. Santai aja. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin nanti kalau ada yang tanyakan lagi bisa DM aja ke Igu Hore Digital atau enggak chat ke WA admin ya. Ke WA Abang di 081387534593. Itu ada tuh di bawah di sini nih. Ini chat ke WA admin sama ke IG-nya. Ini juga ada YouTube-nya nih. Bisa di searching tuh. Seperti itu. Oke, mungkin kan udah malam sampai sini aja ya. Mungkin yang di timur sama di tengah udah jam 12 malam ya gitu. Jam 11. Tapi mungkin masih pada bangun yang cowok-cowok ya karena nonton bola ya. Oke. Lah. Oke, cukup sekian dari Abang. Banyak terima kasih kepada Kak Yoga yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran TWK pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD nanti ya. Oke. Cukup sekian dari Abang, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam Bang, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Ini malah pada bahas bola. Oke, tadi ada yang nanya nggak tuh, kalau dukung bola itu apa tuh? Nasionalisme, cinta tanah air atau apa tuh? Ngebela timnas tuh. Cinta tanah air. Ya itu mungkin bisa buat apa ya, referensi soal selanjutnya lah. Iya aduh. PR lagi nih buat membernya. Terima kasih semuanya, selamat malam.